Selamat sore, pemirsa seputar. Info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Valdezia Jadlin Uneputi, yang akan membawakan berita-berita terbaru dan terpercaya. Warga Tangerang digegerkan oleh peristiwa ribuan ikan mati yang membuat warga merasa kecewa. Ribuan ikan ditemukan mengambang di Sungai Cisadane pada Senin 9 Februari, diduga akibat pencemaran zat kimia. Fenomena ini menarik perhatian warga Kelurahan Babakan, Kota Tangerang yang berbondong-bondong mendatangi tepi sungai untuk menangkap ikan yang muncul ke permukaan. Sejak sore hari hingga menjelang malam maghrib, ikan-ikan terlihat berenang tidak normal dan mengapung di tepian. Sejumlah warga bahkan turun langsung ke bantaran sungai seperti diberitakan CNN Indonesia. Dalam berbagai video yang viral di media sosial, terlihat warga menangkap ikan berbagai jenis, seperti tawes, mujair, hingga patin. Sejak awal kita sudah informasikan jangan dikonsumsi ikan itu karena sudah tercemar, kata Benyamin dalam keterangannya yang dipublikasi Tim Humas Tangerang Selatan Selasa 10 Februari. Ia meminta Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan melakukan pendataan serta screening terhadap warga yang terlanjur mengkonsumsi ikan tersebut. Puskesmas juga diminta siaga apabila ada warga yang mengalami gejala seperti mual dan muntah. Imbauan serupa disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Kepala Dinkes Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmisi, meminta warga tidak mengkonsumsi air maupun ikan dari Sungai Cisadane hingga ada keputusan hasil uji laboratorium. Kepastian hasil uji laboratorium. Resiko jangka panjat zat kimia, salah satunya kanker. Kalau masuk ke lambung, bisa menyebabkan kanker usus, ujar Hendra seperti dikutip dari Detik Selasa 10 Februari. Menurutnya, paparan zat kimia dalam air berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan serius apabila dikonsumsi dalam jangka panjang. Karena itu, masyarakat diminta menunggu hasil pengujian resmi untuk memastikan keamanan air dan ikan dari Sungai Cisadane. Berita selanjutnya, fenomena warga RI kemalingan 9,1 triliun rupiah. Setiap hari, 1.000 orang teriak kejahatan digital di Indonesia kian mengkhawatirkan. Dana masyarakat dilaporkan raib hingga triliunan rupiah akibat berbagai modus penipuan online. Bahkan setiap sekitar 1.000 warga melapor menjadi korban yang mencerminkan daruratnya situasi keamanan finansial di era digital. Lonjakan laporan yang masif membuat otoritas keuangan kewalahan. Dalam hitungannya, pekan saja ratusan ribu pengaduan masuk dari masyarakat yang merasa uangnya dikuras. Pelaku scam melalui berbagai skema penipuan. Maraknya kejahatan penipuan digital kian mengerus dana masyarakat Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat hingga 14 Januari 2026 menerima ratusan ribu laporan pengaduan terkait kasus penipuan atau scam yang masuk melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC. Ada 9,1 triliun dana masyarakat yang dilaporkan hilang terkena scam ini, di mana Indonesia Scam Center atau IASC berhasil memblokir atau menyelamatkan dana sebanyak 432 miliar rupiah pada Minggu, tanggal 15 Februari 2026. Wanita yang akrab disapa Kiki ini melanjutkan sebaran laporan scam tertinggi berasal dari Pulau Jawa yang masih mendominasi lebih dari 303.000 laporan, diikuti oleh Sumatera dan seterusnya, imbuhnya. Adapun modus scam yang dilaporkan beragam, mulai dari penipuan transaksi belanja dengan 73.000 laporan, yang diikuti panggilan palsu, penipuan investasi, penipuan kerja, dan penipuan dengan iming-iming hadiah. Mengingat tingginya perkembangan penipuan tersebut, kata Kiki, OJK sangat menghargai dukungan dari seluruh stakeholder dan masyarakat terkait
pemberantasan scam dan aktivitas pinjol ilegal. Di sisi lain, OJK mengakui ada tantangan tersendiri dalam penanganan kasus ini. Di antara lain, lonjakan jumlah pengaduan yang mencapai sekitar 1.000 laporan per hari atau 3-4 kali lebih tinggi dibanding negara-negara lain. Dan berita terakhir, pengeboman Bali 2002, disebut juga Bom Bali 1, adalah rangkaian 3 peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. 2 ledakan pertama terjadi di Paddy's Club dan Sari Club atau SC di Jalan Legian, Kuta, Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor konsulat Jenderal Amerika Serikat. Walaupun jaraknya cukup berjauhan, rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil yang juga bertempat di Bali pada tahun 2005. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka atau cedera. Kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Tim investigasi gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan bom yang digunakan berjenis TNT seberat 1 kg dan di depan Sari Club merupakan bom RDX berbobot antara 50-150 kg. Peristiwa bom Bali 1 ini juga diangkat menjadi film layar lebar dengan judul Long Road to Heaven, dengan bermain antara lain Surya Saputra sebagai Wahabi dan Alex Koma, serta melibatkan pameran dari Australia dan Indonesia. Latar belakang peristiwa ini juga berasal dari peristiwa kerusuhan yang terjadi di Poso dan Ambon. Bom Bali adalah balas dendam para teroris karena dalam kedua peristiwa tersebut banyak umat muslim terbunuh akibat konflik yang terjadi. Selain itu, bom Bali dilakukan untuk membela rakyat dalam sejarah Perang Afghanistan atas penindasan yang dilakukan Amerika Serikat karena para teroris menganggap penyebab Perang Afghanistan telah sangat menindas rakyat di sana. Latar belakang peristiwa bom Bali terjadi juga karena para teroris menganggap bahwa Bali adalah pusat maksiat dan lokasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Para teroris secara umum memang menegarkan lokasi. Sekian dari berita hari ini, terima kasih.